Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas kitab Alfu Sunnati fil Lailati fil Yaumi wal Lailati, buah karya dari Syekh Khalid Al-Hisani. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para istrinya, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di dalam mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan muqaddimah dari al-mu'allif Syekh Khalid Al-Hisani. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan sunnah-sunnah yang ditulis berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama, sunnah yang pertama yaitu yang berkaitan dengan bangun dari tidur. Yang pertama, mengusap bekas tidur pada wajah dengan tangan. Al-Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar membawakan hadis yang artinya Rasulullah SAW bangun kemudian duduk mengusap bekas tidur pada wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian sunnah yang kedua, membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah menidurkan kita, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ketiga, karena Rasulullah SAW idza istaiqadha minal laili yashushufahu bisiwaki, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW jika bangun malam beliau membersihkan mulutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu dengan bersiwak. Dan di antara hikmah siwak, yang pertama di antara kekhususan siwak yaitu mengandung nasihat dan untuk menyegarkan kembali. Ya, karena dari bangun tidur proses menuju keadaan terjaga itu butuh penyegaran. Dengan bersiwak itu akan lebih fresh, ya. Kemudian hikmah yang kedua, menghilangkan bau tidak sedap di mulut, ya, dengan menggosok gigi dengan siwak, ya, bau yang tidak sedap itu netral kembali, ya. Kemudian sunnah yang keempat berkaitan dengan masuk dan keluar dari WC. Sunnah yang keempat, masuk ke WC dengan menggunakan kaki kiri, ya. Kemudian apabila keluar dari WC, sunnah yang kelima, menggunakan kaki kanan.
Kemudian sunnah yang keenam, sebelum masuk ke dalam WC membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian sunnah yang ketujuh, doa setelah keluar dari WC mengucapkan gufronaka. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, ya, kecuali An-Nasai. Ashabus Sunan, ya, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, ya, kecuali An-Nasai. Dan semua orang masuk ke WC beberapa kali dalam sehari semalam. Ketika ia melakukan dua sunnah saat masuk, ya, yaitu dengan kaki kiri sebelum masuk membaca doa, kemudian keluar dengan kaki kanan dan juga membaca doa. Artinya setiap ke WC dia melaksanakan 4 sunnah, ya, 4 sunnah, dan kalau kita kerjakan tentunya kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni. Kemudian berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang ke-8 berkaitan dengan wudu, yaitu dimulai dengan membaca basmalah. Ya, sebelum berwudu disunahkan membaca basmalah. Sunnah yang ke-9, mencuci 2 telapak tangan terlebih dahulu di awal wudu. Ya. Kemudian sunnah yang ke-10, memulai dengan berkumur-kumur, madmadoh, ya, dan memasukkan air ke hidung sebelum mencuci wajah, istinsak, ya. Memasukkan air ke hidung, menyedotnya. Kemudian sunnah yang ke-11, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri, ya. Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Kemudian sunnah yang ke-12, bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur dan bersungguh-sungguh saat memasukkan air ke hidung bagi yang tidak puasa, berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa balik bil istinsaq ila an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali sedang berpuasa. Makna bersungguh-sungguh saat berkumur maksudnya adalah memutarkan air ke seluruh sudut mulut, ya, agar barangkali ada sisa-sisa kotoran itu terbawa dengan air dan kemudian dikeluarkan. Makna bersungguh-sungguh saat memasukkan air ke hidung yaitu menyedot air sampai bagian terdalam hidung. Biasanya agak terasa perih. Nah, itu berarti sudah maksimal, ya. Kemudian sunnah yang ke-13, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dari 1 telapak tangan berisi air. Ya, kita ngambil air dengan 1 telapak tangan sekaligus, ya, sebagian untuk disedot ke hidung, sebagian untuk kumur-kumur, tanpa dipisah, ya. Dan ini mungkin bagi yang belum terbiasa perlu latihan dulu, ya. Apa dasarnya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Summa adkhala yadahu fatamadmadu wastanshaqa min kafin wahidi. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan 1 tangannya untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan menyedot air dengan hidung dari 1 telapak tangannya. Kemudian berikutnya sunnah yang ke-14, bersiwak dilakukan saat berkumur, berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya. Seandainya ma'akul liwudu, ya. Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku suruh mereka kaum muslimin bersiwak setiap kali wudu. Sunnah yang ke-15, menyela-nyela jenggot
tebal saat mencuci wajah. Ini kalau yang memiliki jenggot tebal ya, dia mendapatkan peluang untuk mengamalkan sunnah. Karena sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu, akhrajahu Tirmidzi ya. Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya saat berwudu, yaitu saat mencuci muka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian sunnah yang ke-16 ya, tata cara mengusap kepala. Memulai mengusap dari bagian depan kepala sampai ujung tengkuk, lalu mengusap sekali lagi ke arah bagian depan kepala. Mengusap yang sifatnya wajib adalah meratakan ya, dari dalam mengusap. Masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbaro, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya bergerak maju dengan kedua tangannya dan bergerak mundur ya, ke tengkuk, kemudian balik lagi mundur ya, ke arah bagian depan kepala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi mengusap yang sifatnya wajib adalah meratakan di dalam mengusap. Tapi kalau ingin mendapatkan sunnahnya ya, sampai tengkuk, kembalikan lagi. Kemudian sunnah yang ke-17, menyela-nyela tangan dan jari-jari berdasarkan hadis asbigil wudu wa khallil baina al-asabi'in. Ya, akhrajahu al-arba'ah. Sempurnakan wudu dan lakukan takhlil, lakukan menyela-nyela di antara jari jemari. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, jadi bukan hanya sekedar dibasahi tangan dan kaki, tetapi di antara jari-jari digosok-gosok ya. Barangkali di antara sudut-sudut antara jari satu dengan yang lain ada kotorannya, sehingga dengan digosok kotoran tersebut akan bersih ya, akan hilang. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang ke-18, mendahulukan bagian kanan, baik itu tangan ataupun kaki ya, dari bagian kiri saat berwudu. Apa dalilnya? Dalilnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tanaqqulihi wa tuhurihi ya, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan bagian kanan dulu dalam memakai sendal dan dalam bersuci. Kemudian sunnah yang ke-19 yaitu menambah dari 1 menjadi 3 kali dalam mencuci wajah, 2 tangan dan 2 kaki. Ya, adapun kepala cukup sekali, ke depan, ke belakang. Ya, demikian juga telinga. Adapun wajah dan tangan serta kaki itu yang sunnah adalah sampai 3 kali. Rasulullah SAW mencucinya sampai 3 kali. Kemudian berikutnya sunnah yang ke-20, membaca 2 syahadat setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Wa samratuha illa futihat abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Balasan kita berwudu, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kemudian ditutup dengan membaca 2 syahadat, maka futihat abwabul jannah, dibukakan 8 pintu surga as-samaniyah, dan dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia mau, yang ia inginkan ya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Amalan yang kelihatannya tidak memberatkan, hanya sekedar wudu, kemudian membaca 2 kalimat syahadat ya, setelah wudu kita sholat, Allah memberikan kemurahannya kepada seorang muslim, akan dibukakan pintu yang jumlahnya ada 8 ya. Allah maha pemurah. Dengan amalan wudu surga dibukakan
walaupun amalan kita tidak sepadan dengan nilai surga itu sendiri, ya. Kemudian yang ke-21, ya, sunnah yang ke-21, menggosok menggunakan tangan saat air membasahi anggota wudhu atau setelahnya, ya. Jadi ini hampir sama dengan sunnah yang sebelumnya, ya, yaitu menyela-nyela, ya. Kalau menyela-nyela di bagian jenggot dan jari. Kalau ini menggosok, artinya ketika kita membasuh tangan, bagian pergelangan, bagian lengan, ya, bagian siku, demikian juga bagian kaki, mata kaki, kemudian bagian betis, ya, kemudian mencuci wajah itu dengan menggosok-gosokkan, ya, dengan tenaga supaya kotorannya itu hilang, ya, sehingga wajah kita, tangan kita, kaki kita bersih, ya. Kemudian sunnah yang ke-22, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menghemat di dalam menggunakan air, ya. Karena sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil mud, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menggunakan air untuk berwudu sebanyak berapa? 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversikan kurang lebih 1 liter, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan sampai lebih dari 1 mud, nanti jatuhnya mubazir, ya. Biasakan berwudu dengan sehemat mungkin, dan ini akan bermanfaat ketika kita air tersedia dengan jumlah terbatas, baik itu ketika kita safar maupun ketika kita bermukim. Airnya sedikit, kalau kita tidak terbiasa hemat, kita akan merasa tidak nikmat ketika berwudu. Tapi karena sudah terbiasa hemat, maka berwudunya pun bisa sempurna walaupun dengan air yang sedikit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang berikutnya, sunnah yang keberapa? Sunnah yang ke-23, menebihkan batas wajib anggota wudhu yang 4, yaitu 2 tangan dan 2 kaki, ya. 2 tangan itu sampai sikut, adapun kaki sampai mata kaki ketika dicuci, ya. Itu yang wajib. Kalau yang wajib saja tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Ada seorang sahabat, di bagian kakinya, bagian kaki bagian atas itu ada bulatan sebesar uang logam yang kering, dan itu terlihat oleh Rasulullah SAW. Ketika akan sholat, Rasulullah memberikan nasihat untuk mengulang kembali wudhunya dari awal sampai akhir, ya, karena di antara syarat wudhu harus berurutan. Kalau ada jeda, maka ketika tidak sah wudhunya, mengulangnya bukan mengulang yang ditinggalkan, tapi dari awal lagi. Nah, sekarang ada sunnahnya, kalau yang wajib sudah dibasahi, sudah dicuci, maka dilebihkan sedikit, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu dengan mencuci tangannya melebihi sikut, yaitu sampai ke lengan. Demikian juga beliau mencuci kaki melebihi mata kaki, yaitu sampai ke betis, ya. Lianna Abu Hurairah tawaddu'a faqasala yadahu hatta asra'a fil adudi wa rijlahu hatta asra'a fi saqi summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu, rawahu Muslim. Nah, Abu Hurairah berwudu, ya, radhiyallahu anhu, berwudu dan saat mencuci tangan sampai ke lengan dan mencuci kakinya sampai ke betis. Beliau mengatakan, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sunnah yang ke-24, berwudu di rumah, ya, walaupun mungkin di masjid fasilitas wudunya lebih mewah daripada di rumah kita, tapi yang sunnah itu justru berwudu di rumah, ya. Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ahu wal ukhra tarfa'u darajatan, rawahu Muslim. Barang siapa berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya ke masjid,
untuk menunaikan suatu kewajiban di antara perkara-perkara yang Allah wajibkan. Maka 2 langkah yang ia ayunkan, 1 langkah menghapus 1 kesalahan, menghapus 1 dosa, dan 1 langkah lainnya mengangkat 1 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi bagi orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, bersyukurlah, semakin jauh semakin banyak 2 langkah yang ia ayunkan, semakin banyak dosa yang terhapus, dan semakin banyak pahala yang ia dapatkan. Ya. Dan semakin banyak pahala yang ia dapatkan, derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya sunnah yang ke-25, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja berwudu seperti wuduku ini, lalu kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan tidak berkata-kata di dalamnya, maka ia diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Berapa banyak seorang muslim berwudu sehari semalam? Ya, sebagian ada yang 5 kali saat akan melakukan sholat 5 waktu saja. Sebagian yang lain ada yang lebih, karena mungkin dia akan melakukan sholat sunnah duha, melakukan sholat tahajud. Ya. Besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim, ya sebanding dengan banyaknya ia melakukan sunnah-sunnah wudu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, buah dari mengamalkan sunnah wudu yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa saja yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya sampai keluar juga dari arah bawah kukunya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita pelajari. Ada 25 amalan sunnah yang sudah kita bacakan tadi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah ta'ala kita akan sambung kembali pada kajian yang akan datang, melanjutkan pembacaan kitab Al-Fu Sunnati Fil Yawmi Wal Lailah karya Syekh Khalid Al-Hisani. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.